Yang pertama ada mengenal sosok Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir 17 Juli 1908 di Kampung Jembatan Bokah atau Alahan Panjang. Dia anak ketiga dari 4 bersaudara. Natsir belajar pada sekolah rakyat di Maninjau berbahasa Melayu ketika ayahnya pindah ke Bekeru, tinggal bersama pamannya di Padang. Keberhasilan jarak pendidikan ditentukan oleh kerapian nizam organisasi, perangkat, dan peralatan halakahnya, cara penyampaian, serta kurikulumnya. Pendidikan didukung oleh penguasaan kondisi umat, tingkat sosial, budaya umat yang dibaca oleh silabus halakahnya. Muhammad Natsir merupakan tokoh yang cerdas. Ketika menamatkan HIS, ia meraih prestasi istimewa. Diberi kesempatan melanjutkan ke Mulau dengan beasiswa dari pemerintah Belanda. Pada usia 19 tahun, dia tinggal di rumah eteknya Latifah di Bandung. Di samping belajar bahasa Belanda, ia belajar bahasa Latin dan kebudayaan Yunani. Di kelas 2 AMS, ia sudah sanggup menganalisis pengaruh penanaman tebu dan pabrik gula bagi rakyat di Pulau Jawa. Tahun 1927 sampai 1930, Muhammad Natsir di AMS A2 Bandung lulus dengan nilai tinggi dan berhak melanjutkan ke Fakultas Hukum Batavia untuk titel Mister Indirectem atau ke Fakultas Ekonomi di Rotterdam. 1927 sampai 1932, Natsir meneruskan studi tentang Islam pada Persatuan Islam Bandung di bawah bimbingan Ustadz A. Hasan. Beliau menolak tawaran bekerja sebagai pegawai negeri pemerintah Hindia Belanda dan lebih tertarik menekuni dunia pendidikan. Natsir mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Bandung sekaligus menjabat direktur dari tahun 1932 sampai 1942. Natsir mulai berkecimpung di dunia politik praktis setelah menjadi anggota Partai Islam Indonesia awal tahun 40-an, memimpin organisasi Majelis Al-Islam A'la Al-Indonesia. Tahun 1928 sampai 1932, dia aktif di Jong Islamiten Bon Bandung. Disinilah dia bertemu dengan Nur Nahar, aktivis Pandu Putri Nat Pijit yang kemudian dinikahinya di Bandung pada 20 Oktober 1934. Pada tahun 1932 sampai dengan 1942, Direktur Pendidikan Islam Bandung, dan tahun 1940 sampai 1942 menjadi anggota Dewan Kabupaten Bandung. Kiprah Natsir menanjak ketika menjadi anggota KNIP tahun 1945 sampai 1946. 1948 ditunjuk menjadi Menteri Penerbangan Republik Indonesia. Prestasi spektakuler Natsir terekam dalam sejarah. Berikut beberapa prestasi Muhammad Natsir. Februari 1967, bersama dengan para ulama dan zauma bertempat di Masjid Al-Munawwarah, Kep Bali, Tanah Abang, Jakarta, membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. 1967 itu pula Natsir menjabat sebagai Vice Presiden World Muslim Congress Markas di Karachi, Pakistan. Selama tahun 1967 sangat menonjol kunjungan-kunjungan ke Timur Tengah atas undangan-undangan pemerintah dari negara tersebut. Selanjutnya ada definisi dari dakwah. Dakwah adalah didikan dan ajakan. Dakwah Islamiyah pada hakikatnya suatu usaha yang digerakkan secara sadar, terarah, dan terpadu. Tujuan dakwah tidak boleh berubah, yaitu upaya membinanya menjadi umat kokoh akidah dan kuat kepribadian. Pesan-pesan Muhammad Natsir, yaitu apabila sasaran dakwah berhadapan dengan bantahan-bantahan, rintangan, dan tantangan, harus diatasi dengan kifayah yang lebih baik, karena tugas risalah Islamiyah adalah mendatangkan rahmat bagi segenap alam. Ukhuwah Islamiyah wajib kita mewujudkannya dengan sungguh-sungguh kalau benar-benar kita hendak menegakkan Islam dengan segala kejumbangannya di negeri ini.